Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Munawar, NIM 20 20 60 40 48, mata kuliah Sejarah dan Perkembangan Zakat, dosen pengampu Ibu Zulfitriani Umairi, MHI. Indonesia pada masa kerajaan Islam dan kolonial kontemporer. Pada masa kerajaan Islam kemungkinan memiliki spirit modern yang kuat. Zakat dimaknai sebagai sebuah semangat spirit yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Seorang cendekiawan Muslim kontemporer Indonesia, Masdar Maswadi, mengatakan zakat pada mulanya adalah upeti, sebagaimana umumnya berlaku dalam praktik ketatanegaraan pada zaman dahulu. Hanya saja upeti secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya. Dalam spirit zakat, lembaga upeti itu justru harus menjadi saran dan efektif bagi pemetaraan dan pensejahteraan kaum miskin. Dengan kata lain, lembaga upeti yang semula menjadi sumber kezaliman negara spirit atau harus ditransformasikan menjadi wahana penciptaan keadilan. Zakat sebagai konsep keagamaan di satu pihak dan pajak sebagai konsep keduniawi di pihak lain bukanlah hubungan dualisme yang dikotomis, melainkan hubungan keseasaan wujud yang dialektis. Zakat bukan sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan pajak, melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga. Zakat merasuk ke dalam atau raga bagi proses penjiwaan tahanan. Memisahkan zakat dari pajak adalah sama hal dengan memisahkan spirit dari tubuhnya, memisahkan bentuk dari keesaannya. Pembayaran pajak di kerajaan Banjar diserahkan kepada Badan Urusan Pajak yang disebut dengan istilah matri bumi atau orang-orang bekerja di matri bumi. Ini berasal dari warga kerajaan bisa namun memiliki skill dan keahlian yang mumpuni di bidangnya. Oleh karena itu, mereka diangkat menjadi penjabat kerajaan. Pada masa kolonialisme dan kontemporer, ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajah pada dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuang kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, perintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priai pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, Hindia Belanda menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat. Namun kemudian pada awal abad ke-20 diterbitkan peraturan yang tercantum dalam Orde Tontie Pemerintahan Hindia Belanda nomor 6200 tanggal 20 Februari 1905. Dalam pengaturan ini, pemerintah Hindia Belanda tidak akan selagi mencampuri urusan pelaksanaan zakat dan sepenuhnya melaksanakan zakat diserahkan kepada umat Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.